Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi atau modul ajar yang telah kami buat terkait materi globalisasi dan masyarakat digital, yaitu pembelajaran sosiologi. Nah, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Hajra selaku pemateri pertama yang akan membahas terkait aplikasi yang digunakan itu seperti apa. Kemudian yang kedua yaitu pemateri kita yaitu Umi Kalsum yang akan membahas bagaimana cara menggunakan aplikasi dalam modul ajar tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu Siti Nur Ifka yang akan membahas bagaimana mengukur kompetensi dalam menggunakan modul ajar yang telah kami buat. Nah, pada kesempatan kali ini, pada penjelasan pertama terkait modul ajar ini, kami akan membahas terlebih dahulu terkait informasi umum dalam modul ajar. Nah, dalam informasi umum dalam modul ajar ini terdapat beberapa hal, yakni identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, modul pembelajaran, modul atau model pembelajaran, materi pembelajaran yang digunakan. Nah, pada informasi umum yang pertama terkait dengan identitas sekolah. Nah, siapa sih yang menjadi penyusun dalam modul ajar tersebut? Nah, nama penyusunnya yaitu Hajra, Siti Nur Ifka, dan Umi Kalsum. Kemudian satuan pendidikan yaitu SMA Negeri 9 Goa. Tahun pembelajaran itu 2026 sampai 2027. Kemudian mata pelajaran sosiologi dengan kelas 12 dengan materi globalisasi, alokasi waktunya itu 2 kali 45 menit. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan kompetensi awal, di mana kompetensi awal ini mengaitkan materi pembelajaran yang akan dipelajari dengan pengalaman peserta didik di lingkungan masyarakat. Yang ketiga yaitu terkait profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini terbagi atas 4, yaitu bergotong royong, bernalar kritis atau berpikir kritis, berkebihinekaan global, dan kekreativitasannya. Kemudian yang keempat itu membahas terkait dengan sarana dan prasarana. Nah, ini sudah memasuki materi yang saya bawakan sendiri, yaitu aplikasi yang digunakan seperti apa. Jadi sarananya itu laptop, LCD atau proyektor, jaringan internet, PPT, papan tulis, dan spidol. Kemudian adapun prasarana yang kami gunakan yaitu buku, di mana buku ini terkait terkait materi sosiologi yang membahas terkait dengan globalisasi. Kemudian internet. Jadi kami menggunakan internet untuk mencari bahan ajar terkait materi globalisasi, bagaimana karakteristiknya, bagaimana bentuk, dampak, dan prosesnya. Kemudian yang kedua yaitu video pembelajaran. Nah, kami juga menggunakan internet ini untuk mencari video pembelajaran yang berkaitan dengan globalisasi supaya peserta didik ini lebih paham terkait materi yang akan kami sampaikan. Kemudian yang ketiga ini sudah memasuki aplikasi. Aplikasi yang kami gunakan yang pertama itu aplikasi Google Form untuk melihat asesmen diagnostik peserta didik. Jadi Google Form itu sendiri yaitu Google Form ini digunakan untuk membuat soal, survei, atau lembar evaluasi pembelajaran secara online. Melalui aplikasi ini, guru dapat mengumpulkan jawaban siswa dengan mudah serta melihat hasilnya secara otomatis. Jadi selain itu, Google Form ini juga dapat digunakan untuk asesmen atau pengumpulan tugas maupun refleksi pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu Post-Test, di mana Post-Test ini kami menggunakan aplikasi Quizizz. Jadi Quizizz ini sebagai media evaluasi atau latihan soal dalam pembelajaran. Jadi melalui aplikasi ini guru dapat membuat kuis yang interaktif yang dapat dikerjakan peserta didik secara langsung menggunakan perangkat digital. Jadi Quizizz ini sudah menampilkan skor dan peringkatnya secara otomatis. Jadi peserta didik dapat melihat skor dan peringkatnya agar kedepannya ini peserta didik lebih semangat untuk mengerjakan tugas-tugas atau post-test yang kami berikan. Kemudian yang kelima itu terkait materi ajar dan PPT. Jadi materi ajar dan PPT. Jadi materi ajarnya kami menggunakan Canva atau PPT. Jadi Canva digunakan itu untuk membuat desain dari media pembelajaran yang menarik secara visual, seperti bagaimana desain slide-nya, infografisnya maupun materi pendukung lainnya agar materi ini tidak monoton. Kemudian PowerPoint.
Nah, PowerPoint atau biasa disebut PPT digunakan sebagai media presentasi untuk menyampaikan materi pembelajaran secara terstruktur. Jadi melalui slide yang berisi teks, gambar, grafik maupun animasi yang sederhana, guru dapat menjelaskan materinya dengan lebih jelas dan sistematis sehingga memudahkan peserta didik untuk memahami materi yang telah diajarkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas target peserta didik. Nah, dalam target peserta didik ini, peserta didik itu targetnya itu peserta didik reguler atau tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memaknai materi pembelajaran. Nah, kemudian ada pun model pembelajaran yang kami gunakan. Nah, yang pertama itu pendekatan. Jadi kami menggunakan pendekatan saintifik dengan model project based learning. Metodenya itu discussion group, grup diskusi. Kemudian tipe modelnya itu kami menggunakan project atau poster. Jadi dari penjelasan di atas juga materi yang kami gunakan itu terkait materi globalisasi, melihat bagaimana sih definisi dari globalisasi itu sendiri, bagaimana transformasi globalnya, bagaimana dampak globalisasi itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait materi pembelajaran kami atau modul ajar kami. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya untuk membahas bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut dalam modul ajar kami. Yang selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Kita berangkat dari komponen inti, di mana dalam komponen inti ini terdapat capaian pembelajaran dan juga dalam capaian pembelajaran ada dua fase. Fase pertama adalah pemahaman konsep. Nah, dalam pemahaman konsep ini, peserta didik mampu menjelaskan terjadinya kelompok sosial dan mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial akibat hubungan antar kelompok sosial. Selain itu juga, peserta didik mampu menerapkan prinsip kesetaraan dalam perbedaan sosial sehingga terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis. Juga dapat menjelaskan konflik dan kekerasan serta upaya untuk mencapai integritas sosial di tengah dinamika masyarakat yang berubah. Di samping itu, peserta didik mampu menganalisis berbagai perubahan sosial, ketimpangan sosial, serta eksistensi kearifan lokal dalam kehidupan komunitas akibat dampak globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Fase kedua, di mana peserta didik mampu melakukan penelitian sosial yang berorientasi pemecahan masalah dari permasalahan sosial, konflik dan kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat dan mengomunikasikan hasil penelitiannya. Di samping itu, peserta didik juga mampu melakukan penelitian dan mengomunikasikan hasil penelitian tentang perubahan sosial akibat globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Peserta didik juga mampu merancang, melakukan, dan mengevaluasi pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal, menjadi aktor atau turut serta dalam proses kewirausahaan sosial dan menyajikan serta mengomunikasikan hasilnya. Peserta didik juga merefleksi dan merancang proyek lanjutan secara kolaboratif dan berskala. Sekarang kita berangkat pada tujuan pembelajaran. Pendekatan saintifik dengan model discovery learning, peserta didik diharapkan yang pertama mampu menganalisis definisi globalisasi dari Mauro Gulen, Jürgen Ritzer, dan Douglas Kahneman dengan benar. Kedua, mampu menganalisis transformasi global berdasarkan berbagai sumber. Kemudian, peserta didik mampu menganalisis dampak globalisasi bagi masyarakat, serta pemahaman bermakna peserta didik menyampaikan pemikirannya tentang proses globalisasi, perbedaan pendapat selama proses pembelajaran, sehingga dapat menciptakan kekayaan pemikiran untuk mencapai pemecahan permasalahan. Di mana pada link yang kami terterakan ini kami menampilkan video yang dapat diakses pada link atau barcode di atas, lalu memberikan pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana perkembangan teknologi di masa ke masa seperti yang ditujukan dalam video? Apakah mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita ataukah tidak? Dan memberikan pertanyaan berbagai macam pada peserta didik selama mereka setelah melakukan atau menyaksikan video yang kami sajikan. Baik, dalam mencapai tujuan pembelajaran, kami memberikan dukungan berbagai macam platform digital
yaitu ada 3, Google Form, Quizzes, dan Canva. Melalui aplikasi ini kami akan memanfaatkan sehingga dapat terjadinya tujuan pembelajaran yang sudah kami rancang dan berbagai strategi yang kami rancang sehingga dapat mengembangkan kemampuan kognitif dan kreativitas peserta didik. Baik, seperti yang dijelaskan tadi bahwa kami menggunakan pendekatan saintifik dengan model discovery learning dengan metodenya yakni discussion group. Nah, di mana pada saat sesi pembelajaran, peserta didik akan disuruh membuat proyek yakni membuat poster di dalam Canva. Jadi peserta didik dibagi beberapa kelompok, dan satu kelompok dapat terdiri dari 4-6 orang, lalu mereka berdiskusi mengenai globalisasi. Mereka dapat mengambil materi di buku ataupun di internet. Adapun sumber rujukannya sudah kami terapkan di dalam modul tersebut, sehingga mereka bisa mengambil materi dari sumber rujukan yang kami sediakan. Nah, setelah mereka berdiskusi, bertukar ide dan informasi, mereka menuangkannya, menyajikannya dalam bentuk poster yang mereka edit di dalam Canva. Nah, setelah mereka menyajikan hal tersebut, mereka peserta didik akan disuruh untuk mempresentasikan hasil posternya mereka di depan kelas. Nah, pada saat mereka berdiskusi, menyajikan presentasinya, maka kami akan menilai dari kemampuan kognitifnya mereka, terus kemampuan keterampilannya mereka, dan bagaimana keterampilan sifatnya mereka dalam menerima kritik, saran, dan masukan dari teman-temannya. Nah, baik, pada proyek ini kami akan menilai yang pertama adalah konflik, bagaimana mereka mengumpulkan ide-ide informasi yang mereka katakan dalam poster tersebut, dan kemampuan keterampilan mereka dalam menjawab pertanyaan dan bagaimana mereka mempresentasikan hasil diskusinya mereka. Nah, itulah yang menjadi hal yang kami identifikasi kemampuannya mereka dalam proyek tersebut. Nah, jadi kami menggunakan aplikasi Canva. Setelah mereka melakukan sesi diskusi, maka mereka akan menyimpulkan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Setelah itu, kita akan melakukan post-post, yakni untuk mengetahui pengetahuan setelah melakukan pembelajaran. Nah, proses tersebut kami sajikan dalam bentuk quizzes. Setelah kita melakukan post-test, maka kami sebagai guru akan membuat penyimpulkan terhadap materi, lalu melakukan refleksi terhadap hasil pembelajaran yang telah kami lakukan. Baik, itu saja presentasi modul kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.